wabarakatuh. Selamat pagi para pembelajar. Pada kegiatan kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Hooke. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar dengan menggunakan metode inquiry terbimbing dengan menggunakan laboratorium Maya yang ada pada portal Rumah Belajar. Berikut langkah-langkah untuk pembelajaran dan juga cara penggunaan laboratorium Maya serta ada cara untuk mengolah data serta menarik kesimpulan dari percobaan yang telah kalian lakukan. Pada kesempatan kali ini, sahabat pembelajar, kita menggunakan metode pembelajaran inquiry terbimbing, di mana fase-fase dari inquiry terbimbing yang pertama menyajikan pertanyaan atau masalah. Jadi guru akan menampilkan sebuah masalah. Di sini kita akan menyampaikan masalah yang pertama jika ada sebuah bekas ditarik oleh seorang anak dengan gaya F, kemudian bekas tersebut ditarik oleh dua orang anak dengan gaya F, dengan masing-masing gayanya sebesar F. Apa yang terjadi pada bekas tersebut? Permasalahan yang kedua adalah jika ada dua buah bekas, pertama-tama disusun seri, yang kedua disusun paralel, kemudian diberi beban yang berbeda-beda. Apa yang terjadi pada bekas tersebut? Selanjutnya, setelah guru menyampaikan permasalahan, siswa diajak untuk mengidentifikasi masalah. Kemudian tahap kedua yaitu membuat hipotesis. Pada proses membuat hipotesis, guru mengajak siswa untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang mana jawaban-jawaban tersebut nanti akan dirumuskan sebagai hipotesis. Hipotesis tadi kita akan kerucutkan hanya beberapa yang kita gunakan untuk merancang sebuah percobaan. Langkah yang ketiga yaitu merancang sebuah percobaan, di mana guru di sini membimbing siswa untuk merancang percobaan. Guru memberikan beberapa alternatif pilihan langkah-langkah, kemudian siswa bisa mengurutkan percobaan tersebut. Yang keempat, melakukan percobaan untuk memperoleh informasi. Di sini kita akan menggunakan layanan dari portal Rumah Belajar, yaitu fitur laboratorium Maya. Setelah kita melakukan percobaan, nanti kita akan mengumpulkan dan menganalisis data. Jadi data-data yang kita dapatkan dalam percobaan kita olah dan kita analisis. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan. Setelah membuat sebuah kesimpulan, kita kembali lagi ke pertanyaan awal, apakah sudah sesuai jawaban hipotesis kita dengan hasil kesimpulan percobaan kita. Demikian langkah-langkah pembelajaran. Bagaimana langkah kita untuk masuk pada portal Rumah Belajar? Yang pertama, buka Google Chrome, kemudian ketik belajar.kemdikbud.go.id. Setelah tampilan layar seperti ini, kita langsung saja mencari fitur laboratorium Maya. Kita klik laboratorium Maya, kemudian kita search hukum Hooke. Kita search. Klik tulisan hukum Hooke, kemudian lakukan percobaan. Klik. Ya, dari lembar kerja yang sudah ada diminta gravitasinya 9,8, kita cari 9,8, kemudian pegasnya 1, konstanta pegas kita isi sesuai dengan yang ada pada tabel data, kemudian masanya pun juga kita sesuaikan dengan tabel data yang diminta berapa, kemudian tulis panjangnya dan gaya yang dihasilkan pada tabel data. Yang kedua, jika jumlah pegasnya 2, kemudian disusun seri, masukkan konstanta pegasnya sesuai dengan yang diminta dan masa bebannya, kemudian catat panjang dan gaya yang dihasilkan. Kemudian
pada susunan paralel juga dilakukan hal seperti itu. Langkah berikutnya adalah memasukkan data-data kepada tabel, kemudian mengolah data kita yang kita peroleh dari hasil percobaan kita masukkan ke dalam tabel. Yang pertama, sebuah pegas diberi beban dengan beban yang berbeda-beda, kemudian datanya kita olah. Yang kedua, dua buah pegas yang disusun seri dan diberi beban dengan massa yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu dengan susunan paralel dengan beban yang berbeda-beda. Langkah berikutnya kita menganalisis data dengan mengisi pertanyaan yang sudah disediakan. Kemudian kita melakukan kesimpulan dengan mengisi pertanyaan yang sudah disediakan. Dan tahap akhir kita lihat kembali hipotesis yang telah kita buat apakah sudah sesuai dengan kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan. Selamat mencoba, terus semangat untuk belajar, sehat selalu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat.